dina masing-masing tanapi di perjalanan. Alhamdulillah Al-Ustad anu kajarwal parantos sumping rawuh di masjid kituna painten di antos. Paling painten bapak-bapak anu di Pangkar tiasa kapayun Pak. Mar di payunala diisi saf anu kaiji separos teh sireum. Sambil ngantosan benten mustamiyan sanesna urang kawitan wae benten pangaosan dina winina. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah kalian kudu hoge iruda Allah Subhanahu wa taala dina wengi Senin ayeuna urang sadaya tiasa tepang dina pangosan rutinan anu panginten dina wengi Senin kahiji kamari masih hari tasyrik. Janten malam Senin kamari mah break terlebih dahulu. Insyaallah benten dina malam Senin nu kadua ieu alhamdulillah anu baris diangkir nyaeta Ustad Ami Halimi di Ciganitri. Nu alhamdulillah dina ieu saat parantos rawuh. Ibu bapak sadayana insyaallah dina wengi ayeuna nu baris dibahas nyaeta ngeunaan keluarga. Nu tangtosna ieu sangat menarik. Pembahasan anu bakal benten ke Ustad kami dijelaskeun dengan keluarga binasa. Nanging satacan eta aya sabaraha pengumuman anu baris susukuring dilugikeun. Anu kahiji nyaeta pangaosan dina kaping 15 Agustus di Bapak Ade di Paliwetan caket Hatakwa. Insyaallah anu baris ngalebetan pangaosan dina kaping 15 dinten Sabtu nyaeta Ustad Maulana Firdaus di Cipatat dina raraga walimatun nikah. Waktosna nyaeta ba'da Isya. Kali insyaallah dina Senin payuna Ahad katilu insyaallah kaping 16 pangaosan rutin di Masjid Al Jihad baris diisi di pimpinan Jamaah Opat Pemuda. Anu salajengna dina kaping 23 Agustus 2020 Ahad katilu di ieu masjid nyaeta anu baris ngeusi nyaeta Ustad Sayub sakumaha tafsir Al-Qur'an anu parantos biasa dikurang dikeureuyeuh. Teras dina Ahad kalimana di Masjid Al Jihad kaping 30 Agustus nu panginten nu biasana dina wengi-wengi nanging dina Ahad kalima nyaeta digeser waktosna tabu 7 enjing-enjing. Dinten dina Ahad kalima kaping 30 di kegiatan nu biasana ba'da magrib dina Ahad kalima baris dilaksanakeun tabu 7. Insyaallah nu ngisi dina Ahad kalima nyaeta Al-Ustad Komarudin Soleh. Teu hilap oge sim kuring ngaturkeun nuhun ka Persis Kali Otonom anu teu kendat-kendat ngarojong kana lumangsungna ieu kegiatan nu diayakeun di Masjid Al Jihad. Kita oge ka para agnia anu parantos ngarojong sagala rupina sehingga kegiatan anu dilaksanakeun di Masjid Al Jihad ieu tiasa berjalan.
Mudah-mudahan segala rupina Allah Subhanahu wa taala balas kana segala kasayangan. Ibu bapak sadayana rupina supados denyang kolong tingkana waktos dina saat urang pasrahkeun wae ka Ustad. Begituna painten ka Ustad kami disangakeun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PJ Persis beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Persistri beserta jajarannya, demikian pula yang saya hormati Ketua Pemuda PJ, demikian pula yang saya hormati tidak lupa kepada para hadirin sekalian. Bapak Ibu sekalian, tidak ada ucapan yang pantas pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena dialah yang telah mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri, dan mudah-mudahan kita termasuk kepada firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Sebelum saya mulai makalah yang akan dibahas, tadi sebagaimana MC Pak Bu mohon maaf Bapak nyarandena ka dieu Bapak oge sami, karena dikhawatirkan Pak namun nyarande di masjid teh gitu ya. Iya. Baik, sebagaimana yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, secarik makalah yang sederhana saya berikan judulnya Keluarga Binasa. Jadi judulnya keluarga Pak, bukan suami binasa. Jadi bukan perorangan, bukan istri binasa, ibu binasa, bukan. Tapi bahasanya juga keluarga. Berarti kalau ungkapan keluarga, nah berarti semuanya gitu kan. Ya, minimal keluarga kecil, ibu, bapak dan anak. Jadi semuanya, tidak terkecuali, begitu. Nah, kenapa judulnya keluarga binasa, tidak keluarga yang bahagia begitu, atau keluarga yang selamat begitu? Ya. Nah, ketika kita mengetahui sebuah keburukan, sebuah kejelekan, maka tugas kita adalah untuk meninggalkannya. Keluarga binasa itu seperti ini, begitu kan? Nah, makanya kita harus sebalik daripada pembahasan yang ini. Siapakah keluarga yang binasa itu yang mana? Nah, paham saya yakni keluarga Abu Lahab gitu Pak. Jadi keluarga Abu Lahab itu Abu Lahabnya, kemudian istrinya, kemudian anaknya Pak. Itu semuanya dalam keadaan binasa begitu. Nanti di sini akan kita ambil pelajarannya Pak. Di sini banyak pelajaran yang akan kita ambil. Yang mana yang menjadi dasar
yang menjadi dalil, yakni Quran surat Al-Ahzab ayat 1. Pasti sudah di luar kepala. Surat Al-Ahzab teh pondok atau rada pondok? Pondok. Sabab namun rada pondok berarti panjang Pak, rada pondok panjang. Pondok leres Pak. Tabat yada abil habi wa tab. Ini barangkali sering dibaca di dalam salat, dan memang dina salat resepna anu pararondong. Nah, cenah resepna anu pararondong ngarah beres. Ngarah enggal gitu jawabannya beres. Nah, ada seorang sahabat itu dilaporkan suka membaca surat Al-Ikhlas kan ya? Surat Al-Ikhlas kan Pak? Laporkan ke Nabi. Wahai Rasulullah, itu sahabat senantiasa dina salat nanti maca surat Al-Ikhlas. Oh, berarti sarua pisan jeung saha? Nya jeung urang ya banyak. Sok dibaca di surat Al-Ikhlas. Itu dipanggil Pak. Ditanya, "Kenapa kamu senantiasa membaca surat Al-Ikhlas?" Nah, iya Pak bedanya. Karena surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga daripada Al-Quran, berkaitan dengan tauhid. Jadi sahabat itu resep maca surat Al-Ikhlas teh gara-gara naonna, pondokna atau maknana? Tah maknana, ari urang mah tah pondokna. Makanya Nabi mengatakan hubuka gitu Pak. Hubuka iyaha, kecintaanmu kepada surat itu gara-gara kana maknana, adkholakal jannah, akan memasukkan kau ke surga. Kira-kira naon maca surat Al-Ikhlas gara-gara pondokna kumaha nya? Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini jadi pelajaran ya. Karena kan ketika kita berumur 25 tahun gitu nya Pak. Pan salat teh maca teh nu mana? Salat ketika di umur 20 tahun salat maca teh surat teh nu eta nya. Sekarang 52, baheula mah 25, ayeuna mah tah naon nu dibaca teh? Oke, namun salat maca surat anu pondok sah teh salatna? Tuh, sah Pak, tah didukung, dibela. Sah, hanya mesti ada perbedaan. Kalau dulu di umur 25 hanya sekedar maca suratna, kalau sekarang maca surat bari jeung maknana. Nah, makanya kenapa saya ambil surat yang pendek ini Pak? Supaya ketika kita membaca itu bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami dengan gaya bahasanya. Ini Pak, ayat ini sangat istimewa. Begitu ya. Quran surat Al-Ahzab ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabbat yada abi lahabi wa tab." Maka di sini yang akan dibahas yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tabba? Dalam terjemah Al-Qur'an diterjemahkan binasa, Pak. Ya. Nah, nanti ketika kita mau menerjemahkan atau menafsirkan Al-Qur'an, itu akan lebih enak ketika gaya bahasa Al-Qur'an diterjemahkan dengan bahasa Arab lagi, gitu. Jadi dari taba apakah ada makna yang istimewa? Kenapa? Karena Al-Quran itu setiap katanya itu ada rahasianya Pak. Hanya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nah karena bahasa Indonesia itu sedikit ya kata-katanya, nah makanya yang akan menenteramkan ketika diterjemahkan oleh kamus bahasa Arab. Itu kan di kita ya, yang artinya kebaikan Pak, lapad dalam bahasa Arab dina Al-Quran seur naon cenah? Khairun, kebaikan. Ma'rufun, kebaikan. Birul walidain, birun artinya kebaikan. Toibun, kebaikan. Tidak akan mungkin Allah menempatkan 4 kata ini gitu. Demikian pula hasanatun 5 tuh Pak, hasanatun itu kebaikan. Tidak akan mungkin tanpa makna. Kenapa Bapak berdoa Robbana atina fid dunya hasanah? Boleh diganti dengan khairon.
Atau Bapak ketika mendoakan orang lain jazakumullah hasanah gentos, apakah tidak menyalahi? Demikian pula kenapa untuk berbuat baik kepada kedua orang tua menggunakan birrul walidain, itu ada maknanya Pak. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menon artinya kebaikan. Termasuk kalimat taba. Apa yang istimewa dari kalimat taba? Yang kedua, apa yang celaka, apa yang binasa yang Allah katakan? Apanya? Di sini disebutkan kedua tangan Abu Lahab. Berarti awakna cilaka tuh. Saur saha Pak? Di mana dalilna tuh? Iya, tinggal redaksi lagi. Kedua tangan dari mana? Menerjemahkan semuanya. Nah, ini juga perlu penjelasan. Yang ketiga, Pak, kenapa sebutannya Abu Lahab? Apakah Abu Lahab itu nama asli? Bukan. Nanti di sini dijelaskan nama aslinya. Lantas, kenapa Allah menyebutkan dalam surat Tabat Yada Abi Lahab tidak menggunakan nama? Ada maksudnya juga. Demikian pula yang terakhir, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan tabakna 2 kali? Kenapa tidak begini? Tabat yada Abi Lahabin, tos sakit tuh. Tapi kenapa menggunakan watabba? Tabat, taba gitu Pak. Ini 2 kali disebutkan. Ada maksudnya? Tentu saja ada maksudnya. Nah, barangkali itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, atabu. Ketika bapak dan ibu menemukan kalimat ta dan ba, ba-nya ditasdid Pak. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau sebagai ahli bahasa, beliau punya kitab yang namanya Mu'jam Mufrad dan Alfad Al-Quran Pak. Semua kosakata yang ada di dalam Quran beliau tafsirkan perkataan. Makanya saya sangat mengagumi kitab itu ya, karena dari sanalah akan bisa memahami kata per kata. Seperti ini, atabu, atabu, atababu, apa artinya? Atabu, watababu artinya adalah al-istimror fil khusron Pak. Al-istimror itu terus menerus dalam kerugian. Sedangkan di dalam bahasa Arab yang bahasa Arabnya kerugian apa Pak? Selain daripada ini husrunnya. Kenapa Allah tidak menyebutkan dengan kalimat khosaro? Tidak begini, khosarot yada Abi Lahab. Tapi kenapa menggunakan taba? Taba itu lebih tinggi daripada khosaro. Kalau khosaro rugi itu Pak, khosaro kerugiannya itu bisa dirubah. Makanya alhamdulillah ketika Allah berfirman innal insana lafi, tidak menggunakan lafi tababin. Kalau manusia dinyatakan sesungguhnya manusia lafi tababin, maka manusia tidak ada kesempatan untuk keluar daripada kerugian Pak. Tapi kalau menggunakan husrun itu bisa dirubah. Makanya kesananya menggunakan ilal ladina amanu, kecuali gitu Pak. Lantas kenapa untuk Abu Lahab menggunakan taba? Karena untuk Abu Lahab tidak ada kesempatan untuk insaf Pak gitu. Terus dalam keburukan, terus dalam kerugian. Ada orang yang senantiasa dalam keburukan? Ayah Pak? Ada. Kenapa? Karena dia tidak menyesali, bahkan dia nyaman untuk melaksanakan keburukan itu. Maka Allah tetapkan begitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mesti kita harus hati-hati, harus berlindung dari Allah Subhanahu wa taala Pak. Ketika kita dalam keadaan keburukan, dalam kemaksiatan, lalu diri ini merasa nyaman, naudzubillah min dzalik. Jadi bapak dan ibu kalau misalkan mau melakukan kebaikan tapi susah gitu, aya we alasanna teh gitu, ta eta teh kade. Kade itu teh Pak. Setiap bade ngaos gitunya, aya we alasanna teh. Bade hujan mah gitunya. Capek mah naon we, sampai susah untuk ngaji teh. Ya. Nah, itu hati-hati. Bisa jadi ini yang disebut dengan al-laknatu. Laknat itu dijauhkan kasih sayang daripada orang itu. Bapak sering ibu setiap badai ngenceleng ke masjid terjadi we ngenceleng nanti. Padahal tos disiapkeun Pak.
Tos disiapkeun tos ngaos ka dieu nya sumpi. Eta ditakdirkeun kenceleng teh tengah lewat atuh. Ya tengah langkungan. Alhamdulillah cenah. Besoknya lagi Pak ada pengajian, Bapak jeung Ibu teh tos nyiapkeun artosna. Ayeuna mah bade caket jeung kencelengna. Ditakdirkeun Pak caket jeung kencelengna oge ngalangkung, Bapak jeung Ibu teh dina kaayaan tunduh kulem dina di masjid teh. Ngenceleng teu? Henteu 2 kali teu jadi sedekah. Itu yang banyak. Besoknya lagi siap ya mah. Ustadzna teh acan sumping Bapak jeung Ibu mah tos. Oh tos siap gitu nya. Bade caket pisan jeung naon teh? Jeung kenceleng teh. Sumping ke masjid aya pengumuman Pak di masjid teh. Pengajian diliburkan, teu jadi deui sedekah. Kade ieu teh nauzubillah min dzalik. Makanya ketika Allah cinta kepada hamba nih Pak, ketika Allah cinta kepada hamba, maka hamba tersebut akan dimudahkan dalam kebaikan. Demikian pula disulitkan, disusahkan untuk melakukan keburukan. Ini adalah kebahagiaan yang tertinggi, terbesar Pak. Gampang melakukan kehadian teh. Tapi merupakan benci Allah kepada hamba itu ketika mau melakukan kebaikan disusahkan. Atau ketika mau melakukan keburukan dimudahkan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, barangkali disinilah kita mendapatkan pelajaran dari kosakata atabu. Atabu itu apa Pak? Al-istimrar fil husron. Selamanya dalam kerugian. Ini saya sedang menghafalkan nih wajah Bapak dan Ibu. Bisingke penak di jalan bakal ditaruh sih naon atabu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tabaknya diulang? Lihat Pak di sini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tabat yada Abi Lahab al-awwal du'aun alaih. Tabat yang pertama merupakan doa. Sedangkan tabat yang kedua merupakan khobarun anha. Khobarun anha itu merupakan berita bahwa Abu Lahab benar-benar dikabulkan. Dia itu binasa. Begitu. Jadi yang pertama mah doa yang langsung diijabah ya ini ayatnya. Wataba, benar-benar dia itu binasa. Nah itulah barangkali berkaitan dengan susunan bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Baik, kita kenalan dengan siapa? Abu Lahab. Siapa Bu berkenalan dengan Abu Lahab? Siapa Abu Lahab itu di sini sebutkan ahadu a'mami Rasulillah. Abu Lahab merupakan salah satu paman Rasul. Dalam bahasa Indonesia paman Pak. Paman sebutnya. Tak kalau di bahasa Sundakeun paman teh aya 2. Aya ua aya emang. Patarosan abi ari Abu Lahab teh ua na nabi atawa nabi emang na nabi. Kulan ua na. Nah beterang ua na Pak. Tuh margi Abdullah mah bungsu leres. Margi bungsuna. Berarti ayatnya ua geuleuh ka saha? Ka alo. Teu kudu aneh Pak Bu. Baheula oge aya sunah saha? Sunah Abu Lahab. Sunah Abu Lahab aya ua teresep ka alo. Teu kudu aneh. Karena memang hadirin sekalian merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berat musuh kita itu adalah keluarga. Yang paling berat itu keluarga. Dan ternyata betul gitu ya. Nabi Nuh siapa musuhnya? Tuh ya, siapa anaknya dengan istrinya? Nabi Lut istrinya. Itu yang paling berat itu adalah siapa? Keluarga Pak yang berat itu. Dan memang itu merupakan ujian bagi kita semua hadirin sekalian. Baik. Siapa nama asli daripada Abu Lahab Pak? Sini sebutkan Abdul Uzza bin Abdil Muthalib. Bapak terang Uzza naon? Uzza teh patung. Berhala Pak.
Makanya kalau sebutan Abdul Uzza berarti hamba patung. Berarti ini menunjukkan Abu Lahab teh pangsolehna, Pak. Namun di urang mah Abdul Uzza teh Abdullah, hamba Allah. Nah, kenapa disebut Abdul Uzza? Ya hamba patung, rajin Pak itu teh ibadahnya. Terus ya. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kemudian kunyahnya adalah Abu Taibah. Abu Taibah itu ayah Utaibah. Berarti Abu Lahab memiliki putra namanya Utaibah. Nah, nanti di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan alamun, nama asli. Ada yang disebut dengan lakobun. Lakob itu julukan. Yang ketiga ada yang disebut dengan kunyatun, nama yang disandarkan kepada keturunan gitu. Kalau melihat daripada kasus ini Pak, berarti nama aslinya, alamunnya adalah Abdul Uzza. Kunyahnya Abu Utaibah. Lakobnya, julukannya Abu Lahab. Lantas kenapa Abdul Uzza disebut Abu Lahab? Bisa jelaskan Pak? Wa inna masumia Abu Lahabin li isroki wajhihi. Karena sesungguhnya Abdul Uzza diberi nama Abu Lahab karena wajahnya menyala. Maksudnya non menyala teh? Hurung naon? Bodas Pak. Bodas. Berarti ketika dia marah tuh jadi burung. Itu disebut li isroki wajhi itu seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keistimewaan nama. Makanya biasanya nama itu ada keterkaitan dengan yang diberi nama, Pak. Seperti kenapa disebut Abu Lahab? Oh iya, aya alasanana. Kenapa disebut Abdul Uzza? Ada alasannya. Biasanya seperti itu. Nama ada keterkaitan dengan yang diberi nama. Nah, hanya disebut keresek nah. Tuh sorananya banyak kekeresekan, sebut keresek. Disebut cirengna. Tuh, cimol. Nama suka ada keterkaitan dengan yang diberi nama. Makanya hadirin sekalian, di sini dianjurkan juga untuk memberi nama dengan nama yang baik. Begitu, Pak. Awas, nama yang baik teh tong asal dinu Quran. Da putra abi mah namina dina Quran, saha namina Pasikin cenah. Nya Pasikin doa. Nu kadua zolimin, nu katilu kafirin. Jadi keluarga eta mah keluarga jahanam gitu. Apa dina Quran teu sadayana, Pak. Ya, kenapa harus dengan nama yang baik? Nanti akan menjadi barokah tina doa eta, Pak. Nah, tapi awas. Yang namanya nama al-asma la tugoyiru al-haqaiq. Nama itu tidak merubah hakikat yang diberi nama. Contoh biar mudah untuk dipahami. Misalkan aya babi ku urang digentos Pak, namina jadi sapi pendek. Ci, halal haram. Halal haram. Haram we, meskipun namanya sudah tuh terus digentos. Ari anu halal teh minyak kalapa cap babi atau minyak babi cap kalapa? So. Minyak? Tuh. Minyak babi cap kalapa kade panya. Teu jadi halal gara-gara capna kalapa meureun. Ya minyak babi itu teu jadi halal gara-gara capna kalapa. Atau minyak kalapa teh jadi haram gara-gara capna babi. Berarti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu itu bukan namanya. Silakan namanya mau seislami mungkin, Pak, seislami mungkin. Tapi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diberi nama itu berubah tidak. Begitu hadirin sekalian. Makanya ada orang yang namanya Bagja namun sedih kumaha. Bagja we gitu, Bu. Sedih we gitu. Ada orang namanya Salamet tapi labuh wae, yos.
Wios, karena nama tidak merubah hakikat yang diberi nama. Termasuk ada orang yang namanya Soleh, tapi pada melana salah. Ya Pak ya, jangan disalahkan apa? Namanya, hadirin sekalian. Nah, ini yang disebut dengan keistimewaan nama. Setiap nama itu mengandung arti. Selanjutnya Pak, wa kana kasirul adiyati li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan, dan dia adalah seseorang yang banyak menyakiti Rasul, menghina dan mencelanya dan agamanya. Jadi itu kagok Pak Abu Lahab. Jadi benci ka Rasul teh bukan Muhammadnya saja, bukan Rasulnya saja, tapi dengan agamanya. Karena kan ada orang yang benci itu kepada agamanya, orangnya tidak. Ada juga orang yang benci itu kepada orangnya, tapi kepada agamanya tidak. Abu Lahab dua nana, hadirin sekalian. Nah, itulah perkenalan biografi singkat berkaitan dengan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu saha nami aslina? Abdul Uzza bin Abil Muthalib. Kunyahnya siapa? Abu Taibah. Bisi engke pendak di jalan di pasar ya, jamaah kepuh ya orang ditaros ya. Sudah. Di sini disebutkan juga kenapa sebutannya itu Abu Lahab. Di sini sebutkan al-kunyatu litasgiri wa tahkir. Sebutan Abu Lahab itu palaisal muradu takrimahu, bukan untuk memuliakan, tetapi untuk menghinakan. Tuh, Pak, istimewa. Allah menyebutkan tabat yada Abi Lahab. Sebutannya dengan Abu Lahab, ya. Jadi yang pertama untuk menghinakan. Karena kan tadi nama aslinya siapa? Abdul Uzza. Aduh, istimewa Pak Abdul Uzza. Seperti hanya sebutan Abu Jahlin. Nah, Pak, Abu Jahlin teh naon hartosna? Bapak kebodohan. Padahal Abu Jahal itu nama aslinya siapa? Abul Hakam, Pak. Abul Hakam itu artinya bapak bijaksana. Abul Hakam, bapak bijaksana. Tapi oleh Nabi ganti dengan Abu Jahal, bapak kebodohan. Sekali lagi Pak, di sini ada nama, ada keistimewaan. Nanti ketika kita menemukan kalimat Abu yang suka diartikan ayah, itu ada makna yang sebenarnya, ada makna yang tidak sebenarnya. Contoh seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah tenan artosna. Tuh, bapak kucing kecil. Hurairah itu tasgir, bapak kucing kecil. Berarti mun kitu mah Abu Hurairah teh anakna kucing gitu. Bukan. Nama aslinya siapa Pak Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sohar. Abdurrahman bin Sohar karena dia senantiasa Pak, senantiasa nyeresep gitu ke ucing, Mas sebut saja Abu Hurairah. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan keistimewaan. Karena Abu Hurairah itu sangat sering dengan anak kucing, sebut saja pakai Abu, Pak. Termasuk Abu Jahlin. Bukan artinya bapak punya anak namanya Jahal, bukan. Tapi untuk menunjukkan bahwa Abu Jahal itu bodohnya itu banget, maka pakai Abu. Termasuk kayak ayat sebutan Abu Naum. Naon Abu Naum teh? Abu Naum teh naon, Pak? Eta mah sakedak-sakedik tah gitu beureuh gitu. Tapi di dieu mah teu aya di dieu mah teu sadayana calemha. Jadi Abu Naum itu bukan bapaknya tidur, bukan, tapi karena orang tersebut sangat mudah untuk tidur, maka sebutannya Abu Naum, begitu hadirin sekalian. Di urang ayanya Abu Gosok. Meureun nya rajin meureun ngagosok nanya meureun eta ge namun dikaitkeun banyak jadi Abu Gosok. Terus ada lagi yang menyebutkan kenapa dalam ayat tersebut tidak disebutkan namanya langsung, tidak tabat yada Abil Uzza, tapi sebutannya Abu Lahab. Allah tidak mau hadirin sekalian penyebutan berhala ada di dalam. Nah begitu penyebutannya. Jadi
dihilangkan gitu ya. Dan supaya apa? Ditanyakan, kenapa sebutannya Abu Lahab itu tadi? Untuk menghinakan. Dan di sini juga ada keistimewaan makna lagi, yaitu yang celakanya itu adalah kedua tangan. Kedua tangan Abu Lahab. Di sini nanti ada yang disebut dengan ilmu balaghah, Pak. Jadi Al-Quran itu banyak sastranya. Nanti ada yang disebut dengan majaz mursal, sebutannya juz'iyah. Juz'iyah itu disebutkan sebagian, yang dimaksud keseluruhan. Itu Bu. Jadi celakalah kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya yang celaka apanya? Semuanya. Karena ketika disebutkan celaka dua tangan saja, kira-kira kalau kita masuk neraka apanya, Pak? Sadayana berarti urang teh leuwih parah tibatan Abu Lahab. Tidak bisa dipahami seperti itu. Hanya pikiran ini terus bertanya, kenapa sebutannya kedua tangan? Tidak begini, celakalah kedua kaki. Ya, celakalah kepalanya. Ternyata hadirin sekalian, ini keistimewaannya. Abu Lahab itu orang yang membenci Rasulullah SAW. Dan yang membenci Rasul itu bukan Abu Lahab saja, Pak. Banyak. Dan mereka memiliki apa? Memiliki struktur, Pak, untuk menghentikan dakwah Nabi itu. Ada yang bagian depan, ada yang bagian belakang. Nah, Abu Lahab itu termasuk orang bagian depan. Makanya disebutkan yang celakanya apa? Tangannya. Biasanya tangan ini disebutkan dengan usaha gitu. Makanya sebenarnya tabat yada Abi Lahab ma'agna'an humalhu wama kasab. Tidak akan menolong hartanya dan apa yang ia usahakannya. Nah, nanti ada siapa Abu Jahal. Kalau Abu Jahal dalam Qur'annya itu dijelaskan yang akan diseretnya kepalanya, Pak. Jadi di sini saya pahami untuk menghancurkan umat Islam itu ada yang bagian pemikiran, strategi, ada yang bagian lapangan. Itu, Pak. Nah, ini kita juga bisa mempelajari. Dalam Quran banyak disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Seperti dalam ayat, maka hadapkanlah wajahmu ke Mekah. Ari Bapak sholat teh ke Mekah teh wajahna hungkul. Jadi Allahu Akbar dia sanes. Tapi semuanya hadirin sekalian. Kenapa sebutannya wajah? Wajah ini merupakan kemuliaan, Pak. Wajah itu. Ya. Nanti ada juga yang disebutkan seluruhnya, tapi yang dimaksud sebagian. Dalam surat Al-Baqarah. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'i. Mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga. Ari jari aya sabaraha? 20 jari, mamanya 10. Kan saya sebutannya jari aya sabaraha, bukan jari tangannya. Jari tangan aya sabaraha? 10. Kayak hiji wae, apakah yang dimasukkan ke dalam telinga teh sakieu? Kieu, Pak. Sana. Sakieu gitu. Ini yang disebutkan seluruhnya, yang dimaksud sebagian. Ada juga dalam Al-Quran itu istimewa disebutkan tempatnya, yang dimaksud isi. Ketika Allah menerangkan surga, tajri min tahtihal anha, telah mengalir dari surga, di bawah surga itu apa? Sungai. Bisa gitu, Pak, sungai mengalir? Wah, mun sungai mengalir meureun teh tsunami atunya. Ini sungai mah tempatna, Pak. Tapi yang dimaksud apa? Cairna, isina. Bapak sareng ibu ge sok kitu nyebatkeunnya. Kamu rangkali jang itu keran ngocor. Leres keran ngocor. Banyak keran ngocor atuh keran ngocor mah keran hungkul. Tapi yang dimaksud isinya. Dalam Quran banyak, Pak, yang seperti ini yang mesti kita paham. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah apa maksud-maksud makna daripada ayat-ayat yang telah dicantumkan perkataannya. Nah, sekarang bagaimana pekerjaan Abu Lahab itu disebutkan, Pak, riwayat Imam Ahmad. Jadi Abu Lahab itu senantiasa menggagalkan dakwah Nabi, Pak.
Setiap Muhammad SAW berdakwah biasanya di pasar, karena di pasar itu banyak orang. Maka di sana siapa? Abu Lahab senantiasa mengikuti begitu. Ketika Nabi Muhammad beres berdakwah, nah kakarek Abu Lahab gitu. Untuk apa? Untuk menggagalkan dakwah Nabi begitu. Ini ada hadisnya yang lumayan panjang. Kayak sekedap. Abi dugi tabu sabaraha sadu. Oh enggak? Ah ya. Nah itu barangkali berkaitan dengan Abu Lahab dan tugasnya. Sekarang istrinya Bu. Ibu terang istri Abu Lahab sahabu. Menawi gaduh nomor WA na Bu. Tuh Ummu Jamil terang di mana? Di nama kalah ieunya. Nya saya tenana. Lihat Pak, siapa nama istri Abu Lahab? Sini sebutkan. Wa kanat jauzatu min sadati nisa'i Quraisyin wa hiya Ummu Jamil. Istrinya salah satu pemimpin perempuan Quraisy yaitu Ummu Jamil. Wasmuha Arwa bintu Harb bin Umayyah. Namanya Arwa binti Harb bin Umayyah. Pekerjaannya wa kanat aunan li zaujiha ala kuprihi wa juhudihi wa inadihi. Tuh. Kalau istrinya menolongnya, membantunya. Membantu siapa? Membantu Abu Lahab dalam kufur kepada Nabi. Ini yang saya katakan Pak, bahwa yang membenci umat Islam, yang membenci Islam itu ada yang bagian depan, ada yang bagian belakang. Dan kita pun sama, yang membela Islam pun sama seperti itu Pak. Ya, ada yang bagian depan, ada yang bagian belakang. Kalau kita di bagian mana ya? Berkaitan dengan Islam kan? Bagian depan, kumaha? Bagian belakang? Pokoknya jangan sampai jiwa dan raga dan harta kita tidak ikut andil dalam membela Islam. Pak, konsep seperti ini dalam menghancurkan Islam ieu teh sampai sekarang pun ada kieu terstruktur untuk menghancurkan Islam. Nah yang jadi permasalahan bagaimana kita untuk membela Islam, apakah terstruktur atau tidak begitu. Ya tadi ya, jangan sampai jiwa raga kita, harta kita tidak sedikit pun andil dalam membela Islam. Nah ini bagian belakang, yaitu membantu siapa? Abu Lahab. Membantu suaminya. Jadi ketika Abu Lahab kehabisan ide, Pak Bu, kehabisan ide gitu ya, kehabisan ide. Itu istrinya bertanya, Pak kunaon? Ya, saya ya ide ke ngahina Muhammad gitu. Tah dibantosan ku istri nanti. Dan ini sama juga untuk apa dalam segi dosanya, sama yang melakukan kebaikan juga seperti itu Pak. Jadi kebaikan orang lain bisa jadi kebaikan kita. Apakah kita ada tidak gitu keterkaitan dengan kebaikan tersebut. Makanya dari sini ada pelajaran. Jika kita tidak bisa melakukan kebaikan, maka jadilah kita sebagai orang yang mendukung kebaikan. Itu pemuda aya kajian biasa jadi eta teh pahala kanggo bapak sareng ibu. Kumaha cenah saur ibu teh liwetna di abi. Padahal ibu ngaos teh. Ngiring kajian teh. Tapi ibu teh tiasa janten kenging pahala gitu. Bapak oge sami. Jadi melakukan kebaikan itu susah atau mudah? Mudah. Tadi saja. Jika kita tidak bisa melakukan kebaikan, maka jadilah orang yang mendukung kebaikan. Bu, bapak anu Jumatanana, kira-kira ibu tiasa kenging pahala? Tuh tiasa. Padahal ibu Jumatan teh. Tuh. Kumaha carana? Eta we. Setiap bapak mau melaksanakan Jumatan gitu kan ya, siapkeun sagalana. Padahal ibu mah teu Jumatan, tapi bisa jadi dapat pahala dari bapak Jumatan. Seperti apakah istri Abu Lahab dalam mendukungnya? Di sini disebutkan kana tamsi bin namimah, Pak, Bu.
maka dia adalah seorang yang mengadu domba, Pak. Berarti istri Abu Lahab teh orang Garut gitu banyak. Awas ya. Tak ieu teh bahasa naon? Bahasa kiasan oke. Jadi yang disebut dengan bahasa kiasan dalam bahasa Arab ada, dalam bahasa Indonesia pun ada, hadirin sekalian. Mengadu domba. Maksudnya gimana? Muhammad dengan orang-orang tidak ada masalah, biasa we, tenang-tenang saja. Tapi takut istrina, Pak. Di apa? Di komporan. Makanya ada pekerjaan yang tercela, yaitu pekerjaannya ngomporin. Ngomporin teh sanes tukang kompor. Ya. Iya. Yang seharusnya masalah itu diredamkan, diredukan, ari ieu mah kalakah dikobarkan lagi. Makanya dalam surat Al-Ahzab sebutkan kan istrinya seperti apa? Wa mra'atuhu hamalatal hatab. Istrinya sebagai pembawa kayu, berarti tukang suluh gitu. Sanes, eta kayu bakar untuk apa? Biasanya untuk mengobarkan api. Seperti itulah pekerjaan istri Abu Lahab. Rupanya. Jadi setiap katana aya we maksudna dina Quran. Yang kedua, pekerjaannya seperti apa? Kanat tadau syauka fi tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah seseorang yang meletakkan duri di jalan yang suka dilalui oleh Rasul. Jadi istri Abu Lahab rajin pisan, Pak. Jadi ketika Muhammad keluar itu kira-kira ieu kagang anu mana gitu jalanna teh gitu. Di auran, beling di auran cucuk gitu. Sedangkan bagi orang yang beriman, sebaliknya bagi orang yang beriman mah ya, segala sesuatu yang ada bahaya di dalam di jalanan, maka sebisa mungkin untuk dihindarkan, Pak. Kan ada ya hadisnya ya. Salah satu kebaikan yang suka ditinggalkan yaitu biasanya sok hoream teh komo namun naik motor bapak teh ngalangkung eta jalanan gitu. Aya anu bahaya. Si anu bahaya teh tos kalangkung. Pertanyaanna, uih deui teu? Tah eta padahal Pak Bu, ieu kan teu piranya. Ini pahalanya besar. Ketika kita menghilangkan segala sesuatu yang bahaya dari jalan, itu si orang yang soleh melewati jalan itu salamet, kenging pahala kanggo urang mah. Terus aya ibu-ibu gitu nu bade ngalahirkeun naik beca, salamet. Sampai si anak itu yang dilahirkannya itu soleh. Emangnya tidak dapat pahalanya itu? Kengeng Mbak Bu gitu pahalanya. Makanya dalam ayatnya kan famaya mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, yara, ia akan melihat balasannya. Jangan meremehkan kebaikan. Karena kalau dikumpulkan akan menjadi besar. Apalagi pekerjaan istri Abu Lahab itu. Qala Sayyid Ibnul Musayyabi, Pak Bu, demi membenci Muhammad, lihat sini yang dikatakan oleh Sa'id bin Al-Musayyab. Kanat li Ummi Jamil kiladatun fakhiratun. Ummu Jamil adalah seseorang yang memiliki kalung yang megah. Faqalat, lalu dia berkata, wallati wal uzza, demi Lata dan Uzza, la unfiqannaha fi adawati Muhammadin, aku akan menginfakannya untuk memusuhi Muhammad. Kalung anu berharga, Pak Bu. Meureun namun diibaratkeun di dieu mah Bu, mun aya kenceleng teh ibu mah jol ngalepaskeun cincin, lebetkeun we kana kenceleng, ngahuleng we. Ngahuleng we. Ini Pak, ini saya mempelajari ini ya, ini gitu. Jadi untuk membenci Islam itu dari belakangnya istimewa. Jadi dari belakang itu, kalau bagian depan kan bagian eksekusi tadi, eksekusi ya. Bagian 8 itu ada yang bagian strategi, ada yang bagian pendadaan. Ada yang bagian pendanaan. Nah, yang jadi pertanyaan kita kepada Islam bagian mana gitu. Penonton atau anu ngahalangan. Anu ngaragokan gitu nu berjuang. Nah begitu Pak, hadirin sekalian.
seperti hanya sekarang gitu. Bapak sareng ibu mah nya ngaos we. Tah, ngaos teh bagian dina ngabela Islam. Bapak sareng ibu teh abi mah bagian anu ngadangukeun we. Eta teh istimewa, sok kabayang abi sajamut bakieu bapak jeung ibu teu aya. Tok kumaha? Da ustad ge teu puguh namun ngajelaskeun bapak jeung ibu teu aya mah. Tapi nah ieu tiasa ngajelaskeun bapak jeung ibuna aya. Ieu teh bagian tina ngabela Islam. Nya ngisi henteu. Jadi mustami henteu. Jadi anu bela dina segi hatana henteu. Jangan sampai seperti itu hadirin sekalian. Dan memang Pak ya gitu. Jadi Islam itu tergantung muslimnya. Esoknya ku bapak sareng ku ibu. Meskipun tidak meremehkan ya Pak ya biasa saja. Islam dengan apa yang dikorbankan oleh bapak dan ibu anu sok dikencelengkeun. Tah kira-kira tah Islam teh bakal kitu. Sebagaimana yang kita korbankan. Nya. Aya artos 100.000 jeung 10.000, nu mana nu dikencelengkeun? 10.000 Pak atau 2.000? Sabab di Koreaan deui kan. Aya keneh. Nya eta ibu bade ngaos dari ka pasar tapi ngaos heula. Ka pasar matos disiapkeun 100.000, kanggo ngenceleng mah 10.000. Dari ibu eta dina ngaos, dina kaayaan tunuh Pak. Salah ngalebetkeun. Nu dilebetkeun teh sabaraha? 100.000. Da ibu gede hate ka pasar teh nya. Nu disangki di saku teh 100.000. Wah eta bu di pasar ibu siapun we sagalana gitu. Dilebet-lebetkeun. Pas bade mayar, hah? 10.000. Pertanyaanna, ibu kira-kira ngucapkeun naon tah? Astagfirullah atau alhamdulillah? Biasa nama astagfirullah. Sok ibu namun ngucapkeun astagfirullah non hartosna. Aku meminta ampun kepada Allah, berarti tadi ngenceleng 100.000 teh dosa, Bu. Sabab naon ibu ngadoana astagfirullah gitu ya. Kayak jadi pahala tuh eta, Bu. Henteu, Bu. Aduh lebar pisan atuh. Nya dikeluarkeun nya teh jadi pahala. Tiasa janten pahala, namun di ikhlaskeun. Tapi kade tong nyeri hate, Bu, diikhlaskeun teh. Setiap aya ibu-ibu dicaritakeun. Da abi mah ikhlas. Tadina teh bade ngenceng 10.000, pek teh 100.000. Da abi mah ikhlas. Setiap aya ibu-ibu dicaritakeun. Ya, nah, biasanya seperti itu hadirin sekalian. Ya. Itu Pak. Yang dikorbankan untuk orang lain, untuknya nu dikeluarkan biasanya anu sakedik. Kenapa? Karena pikiran manusia nih Pak. Pikiran manusia itu yang dikeluarkan milik orang lain, yang ada pada kita milik kita. Sedangkan agama sebaliknya. Agama sebaliknya Pak. Agama itu menganjurkan apa yang dikorbankan itulah milik kamu. Sedangkan yang ada pada kita duka kamana, minimal kata Imam Al-Qurtubi aya di jamban. Gitu Pak bahasa data. Ya. Nah makanya hadirin sekalian, ada ungkapan yang pendek tapi istimewa maknanya. Seorang syair mengatakan, al anta lil mali, kamu milik harta. Nanti dalam syair itu ada ungkapan al malu laka, harta milik kamu. Pertanyaan apa? Bade nu mana? Kamu milik harta atau harta milik kamu? Kudu nama harta milik kamu. Ketika harta milik kamu, anjurannya adalah idza anfaqtaha, apabila engkau menginfakkan. Tapi kamu milik harta. Maksudnya apa? Kita diatur oleh harta. Dari banyak pengharta mah. Iya sok we urang contohan siga ibu ka pasar baru nyandak artos 100.000. Da teu sieunna naon atuh Bu? Nya leungit oge ditakdirkeun leungit.
Ada 100.000 iya. Kira-kira ibu namun ke pasar baru nyandak 10 juta. Sieun teu? Sieun. Eta aya nu ngagedor disangkina rek naon? Tuh nya. Nah ada ibu nuju nyandak artos 100.000 mah. Tong wakang ngagedor pas sedek-sedek oge lempeng we. Nah begitulah hadirin sekalian harta itu. Ketika apa? Ketika harta ada pada kita, maka bersiap-siaplah tenaga kita, waktu kita untuk dikorbankan untuk harta itu. Makanya nya Pak Bunya anu teu gaduh motor mah teu sieun kalengitan motornya. Nu teu gaduh motor Pak teu sieun kalengitan motor. Jadi nu sieun kalengitan motor teh saha? Anu gaduh motor. Makanya ketika seseorang kehilangan motor berarti menunjukkan dia punya. Jadi nu leungit motor teh saha? Nu gaduh motor. Jadi nu teu gaduh motor mah moal kalengitan. Kenapa Bapak dan Ibu banyak kehilangan? Karena yang dimilikinya. Nah, ada orang punya harta bingung nyimpennya di mana. Nepikeun ka di gudangan Pak harta teh. Ari manawi teh tos di gudangan teh tiasa kulem. Apan kudu dipantoan meureun gudang teh. Pantoan ka kamar. Kapikir deui sugan teh tiasa ti berapa? Apan panto teh kudu dikuncian atuh. Tos dikuncian, tos digembokan. Bade ka kamar, bade kulem, kapikir deui kumaha mun aya nu ngabongkar. Berarti kudu aya saha? Kudu aya satpam. Sugan teh di satpaman tentrem. Nah, eta kapikir keneh deui Pak, kumaha mun satpamna hianat tuh, Pak gitu. Tungtungna kumaha tos we lah urang dijagana ku anjing we tungtungna mah Pak. Ai si horeng anjing jeung harta nu aya di gudang leuwih mahal anjing. Kapikiran kepada teh kumaha mun anjingna dipaling gitu nya. Eta cek nu gaduh harta geus we anjing, da ka anjing nya nya. Geus we anjing lah diimahkeun we harta mah dijaga ku nu gaduhna tuh Pak. Ini yang saya pahami Pak. Karena kan yang namanya dunia itu akan ditinggalkan. Mau tidak mau akan ditinggalkan Pak. Sekali lagi, mau tidak mau akan ditinggalkan. Dan kita pun menyadari itu kan. Kenapa orang kafir ketika meninggal tidak mau? Orang kafir itu ketika meninggal tidak mau hadirin sekalian. Karena dunia merupakan surganya. Makanya kan ada hadis ya. Ada hadis yang dinyatakan bahwa adunya sijnul mu'mini. Dunia itu penjara orang yang beriman. Wa jannatul kafiri. Surganya orang kafir. Karena orang kafir itu sangat cinta kepada dunia. Makanya ketika dipanggil oleh Allah tidak mau. Demikianlah bagi orang-orang yang beriman nuresep gitu karena dunia. Makanya ketika ditinggalkan keberatan. Bapak gaduh motor. Nu hiji mah nu tos lami, nu hiji mah anu enggal. Nu tos lami butut tapi tiasa keneh dianggo. Pertanyaanna, resep Bapak ka motor anu ahon sareng anu enggal sami teu? Benten. Terus bentennya ditakdirkeun aya anu maling. Anu naon? Motor anu butut teh dipaling. Pertanyaan nyeri hate teu? Abi yakin Pak Bapak bakal kumaha nyebutan alhamdulillahnya nu dipaling teh anu butut kaubaran kuno ieu Pak. Karena kecintaan Bapak sudah beralih kepada yang nu sae. Cobi namun anu leungitna eta nu sae. Handeul Pak. Nah, kenapa cinta dunia itu dilarang? Karena ketika nanti kita wafat berat untuk meninggalkan. Makanya dari sekarang anu dipikar sepuh hawa nafsu berkaitan dunia teh kurangan supaya tidak berat untuk itu barangkali. Makanya kenapa baltu sirunal hayatan dunia. Kalian adalah yang mendahulukan dunia daripada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal. Tuh, tempat orang nusanya mana? Surga, akhirat. Itu Pak. Nah, makanya yang berkaitan dengan harta itu ya Pak ya.
mau ada di dunia, maka itu akan dipinta pertanggungjawaban. La tazulu qadama abdin, maka tidak akan beralih kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga hatta yus'ala an anbain, maka dia akan ditanya 4 perkara. Salah satunya berkaitan anil mali, tentang harta. Fima min aina iktasabahu, maaf, dari mana kamu mendapatkannya? Wa fima anfaqahu, dikamanakeun. Begitu hadirin sekalian. Tadi bahasanya mudah. Anta lil mali, kamu milik harta, idza amsaktahu, apabila kamu memegangnya. Wal malu laka, sedangkan harta akan menjadi milik engkau, idza anfaqtahu, apabila engkau menginfakkannya. Barangkali itulah nilai pelajaran dari pekerjaan siapa? Istri Abu Lahab. Ya, istri Abu Lahab untuk menghancurkan Islam, memusuhi Nabi Muhammad sampai kalung yang menggajah yang dikorbankan. Padahal ini pekerjaan yang buruknya. Berarti pelajaran kita orang berkaitan dengan keburukan menisu semangat gitu. Padahal itu pekerjaan buruk. Maknya gitu berenya berkaitan ini yang baik, yang jelas surganya, yang jelas pahalanya. Nah gitu barangkali hadirin, barangkali harus lebih semangat. Jadi dari Abu Lahab ada pelajarannya, dari istri Abu Lahab ada pelajaran. Sekarang putra-putranya, mari kita kenalan dengan putra-putranya. Al-Alusi berkata, Abu Lahab itu memiliki 3 putra, yaitu Utbah, Muntab, dan Utaibah. Sabaratilu putrana teh. Sabaratilu? Tilu, Pak. Utbah dan Muntab, anak pertama dan anak kedua, mereka berdua masuk Islam, Pak. Si bungsu nu teu masuk Islam siapa? Utaibah. Mereka berdua mengikuti perang Hunain dan Thaif. Adapun Utaibah, maka dia tidak masuk Islam. Bapak terang teu, Ummu Kulsum putri Rasulullah merupakan istrinya. Jadi Pak, selain daripada Abu Lahab teh uakna saha Muhammad, ternyata Abu Lahab dengan Muhammad teh naon? Besan. Ada lagi dari sini pelajarannya. Karena kan Muhammad pada saat itu belum dijadikan Rasul, Pak. Jadi pernikahan ini dilangsungkan belum dijadikan Rasul. Tapi Muhammad sudah terkenal karena dia memiliki sifat Al-Amin. Aduh Pak eta, Abu Lahab memiliki besan Muhammad atauna Masya Allah. Mun ibu mah meureun ajrag-ajragan, meureun saking ku atok. Karena Muhammad Al-Amin. Resepna pisan Pak. Ketika Muhammad dijadikan apa? Dijadikan Rasul, itu yang tadinya cinta 100% menjadi benci 100%. Makanya cinta dan benci harus yang sedang-sedang. Jadi bapak jeung ibu teh resep kudu jelas. Demikian pula benci juga harus jelas. Karena yang namanya manusia itu kan berbeda-beda. Ketika kita benci 100% kumaha, namun anu dibenci teh dibenci. Ya yang dibenci itu jadi soleh. Tak eta teh sok saya ngarubahna Pak. Termasuk ketika cinta, tong cinta teuing. Karena yang namanya manusia itu berubah hadirin sekalian. Tadi saja arahannya yang sedang-sedang. Iya, yang sedang-sedang saja. Sampai di sini disebutkan dan saudari Ruqayyah adalah istri Utbah. Tuh Pak, 2 putri Rasulullah eta. Ditikahkeun sareng putra Abu Lahab, 2 putra. Maka ketika turun surat Al-Lahab, nah di sini maka Abu Lahab berkata kepada keduanya, "Kepalaku dan kepala kalian haram jika kalian tidak mentalak kedua putri Rasulullah." Maka mereka berdua mentalaknya, Pak. Jadi kata ayahnya harus ditalak gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak masuk Islam itu? Sahabat Utaibah. Mau tahu pekerjaan Utaibah seperti apa? Di sini. Nah, Utaibah itu meneruskan tugas siapa? Bapaknya. Lihat di sini disebutkan.
Walamma rada Utaibatu bitasgir al-huruj ila sami ma'abihi, ketika Utaibah akan keluar menuju Sam bersama ayahnya, qala, ia berkata, la atiyana Muhammadan wa udiyanahu, sesungguhnya aku akan mendatangi Muhammad dan aku akan menyakitinya. Sampai seperti itu, Pak. Jadi kata Utaibah kapikirnya bade angkat sareng Abu Lahab gitu. Pak kehelanya urang ngahina heula ka Muhammad saeutik we gitu. Apa yang ia lakukan? Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni kafir, sesungguhnya aku kafir bin nazmi idahawa, terhadap bintang yang ketika terbenam, wabilladzi dana tadaffatadala, kemudian dia mendekat terus mendekat, summa tafala amaman nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafala teh naon, Pak? Meludahi. Jadi Utaibah meludahi itu, Pak. Dan dia menyebutkan untuk mentalak siapa? Putrinya. Pertanyaannya, Muhammad marah tidak? Muhammad marah tidak? Tuh, Pak, tinggal pagodiba, maka dia marah, Pak. Yang tidak boleh itu bukan marah, tapi marah-marah gitu, Pak. Tenanaon ngambek mah nganu tekengeng mah ambek-ambekan. Gitu. Sabab namun ambek-ambekan mah teu jelas. Naon sebabna? Nah, uring-uringan kaditu kadieu alasanna. Marah, Pak. Lalu pada saat itu Muhammad mendoakan siapa? Mendoakan Utaibah supaya dimakan oleh hewan-hewan yang dikirim oleh Allah, hewan buas, Pak. Eta Pak Utaibah pulang dari rumah Muhammad ke rumahnya, ke rumah ayahnya, maka ditanya oleh ayahnya, wahai anakku, sudah apakah engkau lakukan kepada Muhammad? Maka pada saat itu dia menyebutkan, Pak, tepira nyiduhan, gitu. Ruas, Pak, eta Abu Lahab teh. Nah, betul ruas, keke. Ari Muhammad ngadoakeun teu, gitu. Kenapa Abu Lahab bertanya seperti itu? Karena dia tahu bahwa doa Nabi itu diijabah. Maka pada saat itu Taibah menjawab, wahai ayahku, Muhammad teh ngadoakeun Nabi, abi teh bakal diserang, dimakan oleh siapa? Oleh hewan-hewan buas. Pada saat itu Utaibah, Pak, aya nu disebut bodyguard. Non bodyguard? Ya dekengna, Pak, kamana-mana teh dijaga. Gitu. Lantas apa yang terjadi? Nah, itu pandoa Nabi teh ya. Sini sebutkan fabtarosahul asadu. Di sini sebutannya maka singa menerkamnya. Singa menerkamnya, Pak. Apa pelajaran yang bisa diambil daripada putra Abu Lahab? Ini, Pak, yang disebut dengan regenerasi. Bapak dan ibu jangan dikira orang yang membenci Islam itu hanya sekedar orang tuanya. Ya, Pak. Nah, ini juga jadi pelajaran buat kita. Jadi dari kisah ini apa ya? Maka kita sebagai orang yang melakukan, kemudian ada orang yang mendukung, lalu wariskan berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena orang berkaitan dengan keburukan seperti itu terstruktur, Pak. Kenapa yang namanya kebaikan harus terus hidup? Kan kita yakin bahwa kita akan wafat, Pak. Tapi catatan, yang namanya kebaikan harus senantiasa hidup. Kan bapak jeung ibu teh terangnya, urang teh sabaraha deui, sabaraha taun deui. Jelas. Kira-kira saha anu bakal neraskeun gitu. Makanya daripada pelajarannya, ketika dan bapak dan ibu memiliki kebaikan, sok wariskeun ka saha. Tuh, gitu. Jadi bapak dan ibu persistri menyiapkan generasi para pemuda siap untuk jadi generasi. Pengajian harus senantiasa ada. Kebaikan harus senantiasa hidup. Meskipun kita akan mati. Tapi matinya orang yang beriman senantiasa amalnya hidup, Pak.
Karena tadi senantiasa diwariskan. Bukankah Nabi bersabda, "Idza matabnu Adama in qata'a amaluhu." Apabila seorang anak Adam telah wafat, maka semua amalnya terhapus. Bapak sareng ibu punten upami tos teu aya teu kedah ka masjid deui. Ya bapak jeung ibu teu kedah ka masjid deui. Tapi saha anu kedah ka masjid teh? Jadi namun patarosan namun bapak sareng ibu calik sapertos kieu teh, kira-kira di antawis putra bapak jeung ibu teh aya nu bakal neraskeun calik sapertos kieu? Bapak jeung ibu tos teu aya Bu, barudak neraskeun calik ieu. Eta teh dugi teras ka bapak jeung ka ibu teh. Kecuali 3 perkara kan? Yang dimaksud 3 perkara itu kita sudah tidak beramal, tapi pahalanya tetap terus mengalir. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Nah itu barangkali hadirin sekalian, ketika mereka keluarga Abu Lahab yang disebut dengan keluarga binasa karena Abu Lahabnya buruk, kemudian istrinya mendukung keburukan, dan keturunannya apa? Dia menerima keburukan pula. Sedangkan kita sebaliknya. Jadi namun bapak mah dalam melakukan kebaikan, ibu anu ngadukung, teras barudak anu neraskeun. Matak tos ngadangu ieu, ngadangu naon penjelasan ieu. Bapak teh ka ibu teh jol ngemut teh, "Bu, abi ka masjid bade nyumbang 10 juta." Kumaha, Bu? Ibu ngucapkeun, "Bu, ibu teu namihan teu?" Cik ibu teh, "Oh mun Pak, mangga sami eta teh pahalana." Sami mah pahalana teh. Padahal ibu mah ngan sakadar ngucapkeun mangga. Komo namun kieu mah sabaraha nu bade disumbang teh? 10 juta. Kela-kela Pak, abi aya dina laci 20 juta. Ieu ge sami pangyumbangkeun. Aduh, istimewa ya Allah. Begitu ya. Nah, itu hadirin sekalian. Ya ini bisa jadi keluarga, demikian pula jamiah. Kebaikan harus senantiasa hidup meskipun kita ya sudah tidak ada. Kenapa? Matinya orang yang beriman senantiasa hidup karena amalnya senantiasa sampai pahalanya kepada orang-orang yang terdahulu. Ini jangan dikira ini orang-orang yang dulunya panya nu ngabangun ieu, ieu nu ngabangun ieu. Kan diantaranya sabagian meureunnya aya nu tos teu araya. Bapak sareng ibu setiap ngagunakeun masih dia dugi. Anu jadi permasalahan kira-kira saatos urang aya nu bakal neraskeun tah eta mah anu kedah diemutan ku urang sadaya. Sakitu panginten pelajarana dina saayat anu aya dina Quran surat Al-Lahab, keluarga binasa nya seueur panginten pelajaran-pelajaran anu kudah ku urang dicandak. Bahkan ku abi diseratkeun di dieu pelajaran yang dapat diambil dari tafsir ini. Eta mah tiasa diaos dina masing-masing. Sakitu panginten Bapak Ibu sadayana nada siap punten bila aya kecap anu kirang merenah. Sakitu wae aku qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran ka Ustaz anu parantos ngadugikeun di sini surat Al-Lahab anu panginten diguar dina tiap kalimatna ka kacida pisan dolna seueur pisan pelajaran nu tangtosna ieu kedah janten eunteung kangge urang sadayana. Ibu bapak sadayana panginten informasi tadi Gusti Kuring parantos didugikeun ngenaan pengawasan insyaallah nu baris di Paju nyaeta kaping 15 dinten Sabtu di Bumina Bapak Ade Bada Isa teras panginten mudah-mudahan urang tiasa tepang di dina malam Ahad salajengna.
Tilap oge penten ibu bapak sadayana saparantosna netepan penten sakuma biasana di haturanan di lantai 2 Masjid Al Jihad di luhur. Ibu bapak sadayana rupina pangosan dina wengi ayeuna dicekapkeun wae. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.